Ingat, ketika manusia meninggal terputus semua amalnya kecuali tiga perkara. Satu, sedekah jariyah. Dua, ilmu yang bermanfaat. Tiga, doanya anak soleh yang mendoakan kita. Kalau kita bicara dunia, Ya. ini kan lekat sekali dengan kehidupan kita sendiri. Tapi kan sebenarnya dalam Islam, hakikat dunia ini juga dipahami secara spesifik ya. Allah bahkan sudah mengatur gitu. Dunia itu kan memang tempatnya ujian, memang juga berbeda gitu ya dengan akhirat. Dan kita tidak boleh hanya bertujuan untuk mendapatkan dunia saja. Tapi sebenarnya hakikat dunia dalam Islam, dalam perspektif Islam itu seperti apa, Hilman? Iya, kalau kita bicara tentang dunia ya, dunia ini kan satu alam yang menjadi bagian tahapan kehidupan kita. Sebagai manusia, pernah Ahilman sampaikan, setidaknya kita akan mengalami beberapa tahapan dari kehidupan kita. Yang pertama, alam ruh. Yang kedua, alam rahim. Yang ketiga, alam dunia. Yang keempat, alam kubur. Yang kelima, alam kiamat. Yang keenam, alam dibangkitkan atau yaumul ba'ats. Yang ketujuh, alam dikumpulkan, yaumul mahsyar. Kedelapan, alam ditimbangkan, yaumul mizan. Kesembilan, alam dihitungkan, yaumul hisab. Kesepuluh, alam diberikan pertolongan, yaumus safa'ah. Ya. Kesebelas, alam diperjalankan di sebuah jembatan, yaumus sirat. Baru yang ke-12, yaumul akhirah, surga atau neraka yang dia akan dapatkan. Dari tahapan itu ada alam dunia itu. Maka mohon maaf, dunia ini bukan akhir dari perjalanan kita. Tapi dunia ini adalah etape dari sebuah perjalanan yang kita akan lalui, kita akan lewati. Dan ini bukan akhir segalanya. Justru ini adalah jalan yang harus mengantarkan kita pada kebaikan di ujungnya, yaitu akhirat. Akan tetapi Mbak Mila, walaupun dunia ini sebentar waktunya, tapi menentukan kehidupan kita selanjutnya gitu. Maka jika kita diberikan kesempatan hidup di dunia, setidaknya ada empat konsep lah yang harus kita pahami tentang kehidupan dunia. Yang pertama, dunia ini waktunya singkat, padat, cepat. Dunia ini sementara, ya. Tidak ada yang kekal di dunia ini. Semuanya sementara. Ada masa kita dilahirkan dan ada masa kita akan diwafatkan. Maka dalam Al-Quran Allah berkali-kali mengingatkan kita tentang waktu. Bahkan kerap kali Allah bersumpah atas nama waktu, mengingatkan kepada kita ahli dunia bahwa waktu kita di dunia gak lama kan. Banyak kalau kita lihat misalnya dari mulai waktu fajar Allah bersumpah wal fajri, naik waktu subuh was subahi idza tanafas, naik waktu duha wad duha, naik waktu siang wan nahari, naik waktu asar wal asri, naik waktu malam wal laili. Berkali-kali Allah bersumpah dengan waktu, mengingatkan kepada kita tentang waktu. Kenapa? Ada 3 ini kira-kira alasannya. Yang pertama, waktu itu adalah sesuatu yang gak bisa diulangi lagi. Jadi kalau kita udah lewat, kita gak akan bisa kembali lagi. Maka sesuatu yang paling jauh dari kita adalah masa lalu. Saking jauhnya, kita gak akan bisa kembali lagi ke sana. Yang kedua, waktu itu sesuatu yang sangat cepat berjalannya. Diakui atau tidak, dirasa atau tidak, rasanya waktu sangat cepat berjalannya. Betul. Iya gak sih? Ngerasa tahu-tahu kan? udah seminggu, tahu-tahu udah sebulan, tahu-tahu udah mau tahun baru lagi dan akhir tahun lagi. Jadi waktu Allah. sangat cepat. Dan yang ketiga, kita diingatkan tentang waktu karena boleh jadi banyak di antara kita yang melalaikan waktu daripada apa yang Allah berikan kepada kita. Maka yang pertama, dunia ini singkat, cepat, padat dan sementara. Yang kedua, dunia ini diibaratkan seperti permainan dan senda gurau. Maka dalam Al-Quran Allah sampaikan wa mal hayatud dunya illa la'ibun walahbun. Dan adapun kehidupan dunia itu tidak lain dan tidak bukan seperti permainan dan senda gurau belaka. Yang namanya permainan gimana sih? Iya ya, yang namanya permainan itu kan ya pura-pura ya. Iya. Jadi kalau dulu ada lagu namanya panggung sandiwara, iya kan? Betul. Ada saatnya kita di atas, ada saatnya kita di bawah. Yang sedang ada di atas jangan sombong. Yang ada di bawah jangan putus asa. Ada saat mendapatkan, ada saat kehilangan. Ada saat menginginkan, ada saat ingin melepaskan. Ada bahagia, ada sedih gitu kan. Betul. Yang namanya permainan biasanya cepat bosan. Dan biasanya terasa lebih indah sebelum dimiliki. Betul. Karena manusia tuh kadang banyak inginnya ya. Iya. Maka hati-hati dengan dunia. Dunia adalah permainan dan senda gurau belaka. Kalau kita terlalu dalam
dengan permainan itu, ujungnya kita dipermainkan dengan permainan itu. Ya kan? Kalau kita terlalu dalam dengan senda gurau itu, maka kita pun juga akan dibercandakan dengan dunia itu. Maka mohon maaf, kalau ada siapapun di antara kita yang merasa sedang gelisah, sedang berat dalam urusan dunia, katakan di hati kita, cuma dunia. Hanya dunia gitu ya. Tapi itu aja udah berat ya. Udah berat ya. Tapi yang harus kita pahami bahwa dunia adalah senda gurau dan permainan. Ketika kita mendapatkan, jangan terlalu bahagia berlebihan. Dan saat kita kehilangan, jangan sedih berlebihan. Karena dunia hanyalah permainan dan senda gurau belaka. Yang ketiga, dunia ini tempat ujian. Jadi selama kita hidup di dunia, selama itulah kita akan diuji. Sebagaimana Allah sampaikan di dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Dalam ayat lain juga Allah sampaikan, kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah, ya. Dan kami akan menimpakan kepada kamu sekalian apa? Bisyarri dengan sesuatu yang buruk, wal khairi dengan sesuatu yang baik, fitnah sebagai ujian. Maka yang namanya ujian itu bukan yang enggak enak aja. Kadang yang namanya ujian itu adalah sesuatu yang enak juga, itu adalah ujian. Iya. Apalagi kalau sampai melenakan ya, dari Allah. Dari nikmat yang Allah berikan itu. Maka dunia ini adalah tempat ujian. Selama kita hidup, maka selama itulah kita akan digilirkan dengan ujian yang Allah hadirkan dalam hidup kita. Dan yang keempat, ini poinnya. Dunia ini adalah tempat ibadah. Allah menciptakan kita untuk apa? Ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidak aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah, kecuali untuk beribadah kepadaku. Maka pahami 4 ini. 1, dunia ini waktunya singkat, padat, cepat. 2, dunia ini senda gurau dan permainan. 3, dunia ini tempatnya ujian. 4, dunia ini tempatnya ibadah. Berarti semua ini disimpulkan dengan poin yang keempat, bahwa dunia ini adalah tempatnya ibadah. Seperti apa kehidupan duniamu, harus dijadikan setiap detak-detiknya adalah kesempatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kadang-kadang kita suka berpikir juga ya, Hilman, banyak sekali orang yang kemudian masih mencari-cari, penuh-peluh begitu ya, untuk mencari tujuan hidup di dunia ini apa gitu ya. Apalagi kalau mungkin tidak dilandasi dengan iman misalnya. Yang ada melelahkan, yang ada malah ujungnya bisa lebih buruk dari yang kita perkirakan gitu. Tapi banyak juga yang mengatakan bahwa, loh terus gimana dong? Apakah kita harus fokus kepada akhirat begitu ya, terus sehingga dunianya terlalaikan? Ada orang yang kemudian berkata, terus kita nggak boleh berambisi dong terhadap dunia. Bagaimana kita harus menyikapi hal ini? Iya, ada istilah yang mungkin sering kita dengar ya di kalangan kita. Istilah itu namanya zuhud. Iya kan? Zuhud. Zuhud itu artinya cukup atau gimana? Saya masih mohon maaf ya, mungkin coba kita meredefinisi ya tentang makna zuhud itu. Kalau yang saya pahami, zuhud itu bukan berarti menghilangkan dunia. Ya, ada orang yang bilang, ya mohon maaf ya, zuhud itu gak usah kerja, gak usah bisnis, ibadah di masjid aja gitu ya, terus gitu ya, terus gak usah mandi, gak usah pakai baju yang bagus gitu. Menurut saya itu bukan zuhud, itu zorok ya. Saya udah mau percaya nih. Oh ternyata zorok, iya betul kan, betul. Kalau gitu. Dan bukan itu sebenarnya hakikatnya. Menurut saya sih bukan itu iya, gitu ya. Betul. Jadi zuhud itu bukan berarti membenci dunia. Zuhud itu tetap dia menjalankan aktivitas dalam urusan dunia, tapi dunianya menjadi jalan untuk mendapatkan akhiratnya. Ini poinnya. Maka di dalam Al-Quran, di surat Al-Qasas ayat 77, bagaimana Allah memerintahkan kepada kita untuk pertama, wabtaghi fima atakallahu darul akhirah, dan carilah keutamaan akhirat. Jadi fokusnya jelas untuk akhirat. Tapi ingat, wala tansa nasibaka minad dunya, dan jangan lupakan urusanmu di dunia. Ini pesan bagi kita bahwa ketika engkau hidup di dunia, silahkan engkau beraktivitas dunia, tapi jadikan dunia itu sebagai jalanmu untuk mendapatkan akhiratmu. Maka jika ada yang diberikan amanah harta oleh Allah, jadikan harta itu jalan mendekatkan akhirat dengan kita. Bagaimana caranya? Infak, sedekah, betul? Ya, zakat juga jangan lupa. Zakat juga jangan lupa. Berbagi kepada orang yang fakir miskin, orang membutuhkan. Boleh jadi ada sebagian saudara kita yang mereka membutuhkan uluran tangan bantuan kita. Maka dengan harta yang Allah amanahkan kepada kita, maka kita bisa mendapatkan akhirat. Dan dunia ada di kita. Iya kan? Ada orang yang dikasih jabatan, ya, dikasih kedudukan.
Maka saat kita mendapatkan jabatan kedudukan itu, jadikan setiap tanda tangan kita itu memberikan pengaruh yang baik untuk masyarakat luas. Dan saya kira ini penting untuk kita memahamkan bagaimana urusan dunia menjadi jalan, ya, sehingga orang itu mendapatkan keutamaan dalam urusan akhiratnya. Berarti sebaliknya, jangan sampai ketika kita tidak mendapatkan dunia, menjauhkan kita dari akhirat. Makanya kan orang tuh, mohon maaf ya Mbak Mila, ada 4 golongan katanya manusia itu. Yang pertama ada orang yang bahagia di dunia, tapi sengsara di akhirat. Contoh, Korun. Korun kurang kaya apa? Kuncinya aja dipikul. Harus dipikul 70 orang minimal, katanya begitu. Tapi karena hartanya tidak menjadikan dia dekat dengan Allah, ujungnya iya dia bahagia dalam konteks dunia, tapi dia sengsara di akhirat. Firaun, raja ya. Ada yang bilang gak pernah sakit. Dan itu yang membuat Firaun ngaku dirinya Tuhan kan? Betul. Tapi tidak menjadikan dia bahagia di akhirat. Kenapa? Karena kedudukannya, kekuasaannya malah membuat dia jauh dari Allah. Ada yang kedua, orang yang bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Mudah-mudahan kita termasuk ya. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Siapa misal contohnya? Nabi Sulaiman alaihissalam. Masya Allah. Raja juga. Iya kan? Beliau punya kekuasaan juga, kaya juga. Tapi dengannya dia tahu bahwa ini adalah hadza min fadli Rabbi. Ini adalah karunia dari Tuhanku. Dan ini yang membuat Nabi Sulaiman itu paham pentingnya bersyukur dan mengembalikan semuanya kepada Allah. Nabi Sulaiman yang seperti itu aja masih bersyukur. Kita seperti apa gitu ya, Ahilman? Yang ketiga, ada orang yang sengsara di dunia dalam pandangan kita, tapi dia bahagia di akhirat. Insya Allah. Betul. Siapa contohnya? Mohon maaf ya. Sahabat Bilal bin Rabah. Dalam pandangan kita, beliau seorang hamba sahaya, ya, seorang budak belia. Tapi Masya Allah, sahabat Bilal, orangnya masih hidup, tapi sandalnya sudah sampai di surga. Insya Allah. Dan beliau adalah seorang muazzinnya Nabi SAW, yang dengan suaranya melantunkan azan, membuat orang tergerak untuk menunaikan perintah Allah dalam ibadah sholatnya. Dalam kacamata manusia, mungkin biasa-biasa saja. Tapi lihat, beliau bahagia di akhirat. Dan ada yang keempat ini, sengsara di dunia, sengsara di akhirat. Dunia dia tak mendapatkan apa-apa, tapi saat dia tidak mendapatkan apa-apa di dunia, malah menjauhkan dia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nauzubillahi min dzalik. Maka kembali kepada poin tadi, silahkan kita mengejar urusan dunia, tapi jadikan dunia itu sebagai jalan kita mendapatkan akhirat kita. Jangan dibutakan dengan dunia. Ya, tetap kita harus melihat dunia, tapi pastikan setiap dunia yang kita dapatkan itu adalah cara kita mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Mudah-mudahan kita termasuk salah satu, terutama yang tadi ya, bahagia di dunia. Amin. Amin ya Allah, mudah-mudahan bahagia juga di akhirat. Betul. Ahilman, seperti biasa kita juga ada pertanyaan dari salah satu pemirsa, kita lihat sama-sama. Mari. Izin bertanya, ketika kita selalu mengupayakan yang terbaik untuk mencapai keinginan kita di dunia, seperti halnya jabatan, kekayaan, ataupun pendidikan yang tinggi, namun di satu sisi kita justru lalai, tidak istiqomah dalam melakukan amalan-amalan untuk di akhirat. Nah, Ustadz, adakah kiat-kiat yang kita bisa terapkan untuk menjaga seimbang antara urusan dunia dan kelak untuk di akhirat? Baik, ini pertanyaan dari Syifa, Ahilman. Pertanyaan kita semua sebenarnya. Jadi kadang-kadang kan kita terlalu berambisi dengan dunia, pengen ini, pengen itu, harta, jabatan, mungkin sekolah ke luar negeri atau segala macam ya, hanya untuk sebenarnya mungkin penilaian manusia. Tapi di sisi lain ada juga yang akhirnya harus mengorbankan ibadah kita misal, atau keimanan kita terhadap Allah. Nah, bagaimana Ustadz menyikapi ini, dan seharusnya manusia itu memang harus seperti apa sih? Iya. Yang pertama, kita harus memposisikan tentang tujuan hidup kita. Jadi tujuannya itu adalah akhirat gitu. Seberapapun yang kita dapatkan dalam urusan dunia harus jadi jalan buat akhirat. Begitu sebaliknya, kalaupun dunia kita nggak dapatkan, tetap tujuannya kan tetap satu gitu, akhirat gitu. Nah, jika tujuan ini sudah pasti dan sudah yakin, maka seberat apapun gonjang-ganjing dunia yang kita dapatkan, itu nggak akan mempengaruhi perjalanan kita. Banyak orang yang terkalahkan dengan hiruk pikuk urusan dunia karena dia nggak punya tujuan gitu. Makanya arus yang datang ke kita dalam urusan dunia, anggap aja itu sebagai lika-liku perjalanan gitu. Ya, ibaratnya seperti orang yang mau mendaki gunung yang tinggi. Ketika dia mendaki, tentu banyak sekali tantangannya. Tapi dia paham tujuannya adalah mencapai gunung yang tinggi itu, puncak tertinggi itu. Maka seberat apapun dia punya tantangan ketika dia mendaki, dia akan tetap jalani.
Kenapa? Karena Ada tujuannya. tujuannya adalah akhirat. Maka yang pertama, pastikan tujuan kita ini harus dipastikan bahwa kita kelak ingin kembali kepada Allah dalam keadaan yang baik, dengan cara yang baik, dan Allah tempatkan kita di tempat yang baik. Maka ada satu doa yang hendaknya kita terus baca tuh. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, sesungguhnya kami bermohon ridhomu dan surgamu. Ya. Maka ketika kita menjalankan aktivitas dunia, ngejarnya ridho Allah aja. Iya. Buat apa buat apa dunia mendekat kalau menjauhkan kita daripada ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Ya syukur-syukur dunianya mendekat, tapi juga di saat yang bersamaan ridhonya Allah dekat juga dengan kita. Amin. Maka yang kedua, posisikan dunia itu sebagai ladang ibadah gitu. Ya. Tempat untuk mengumpulkan amal ya, Ahilman ya. Ketika kita bekerja, niatnya juga jangan hanya sekedar dapat gaji tiap bulan. Nah, itu penting. Kalau niatnya hanya itu, pasti nyesek Dan capek. dan capek. Kita berharap 2 digit, yang datang 2 koma kan. Aduh. Tanggal 2 sudah koma. Iya, betul. Iya, terus ketika kita sekolah ke luar negeri dapat beasiswa misalnya, jadikan pahala ibadah, ladang ibadah. Bukankah ini perintah Allah? Bekerja itu adalah perintah Allah yang setiap langkahnya menghapuskan dosa, yang setiap langkahnya jadi amal soleh. Bukankah ketika sekolah adalah cara kita ingin ditinggikan derajatnya oleh Allah? Betul. Bukankah saat jadi istri juga, ketika jadi istri di rumah tangga itu menunaikan sebagian dari perintah Allah? Bukankah saya jadi suami, jadi ayah mencari nafkah, itu juga adalah perintah Allah, ibadah? Maka pahami ibadah itu bukan hanya, mohon maaf ya, bukan hanya sholat, bukan hanya haji umroh, Betul. bukan hanya puasa di bulan Ramadan, tapi pahami ibadah itu setiap apapun yang kita lakukan untuk mengejar cintanya Allah, di jalan Allah, karena Allah, itu adalah ibadah. Bahkan minum air putih itu bisa jadi ibadah ya, Ahilman. Maka mulai dengan baca bismillah, ya kan? Jadi memahami ibadah itu harus lebih luas ya. Dan memang itulah yang harus kita hadirkan. Maka mulai hari ini tatap dunia sebagai jalan kita untuk mendapatkan akhirat kita. Dan banyak para sahabat yang kaya. Banyak para sahabat yang Allah titipkan dunia. Ada sahabat mulia Utsman bin Affan, ada sahabat mulia Abdurrahman bin Auf, ya. Bukankah beliau-beliau adalah orang kaya? Bukankah dunia bertekuk lutut kepada beliau? Tapi yang paling luar biasa, ketika dunia mendekat kepadanya, mereka pun juga tidak jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dunianya dijadikan jalan mendekatkan dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Saya pernah dengar, saya nggak tahu ya, ini hadis atau apa, nanti kalau salah mohon dikoreksi. Jika ada seseorang yang mengunggulimu dalam hal dunia, maka engkau harus mengungguli dalam hal akhirat. Jadi kalau misalnya, mungkin ada yang terlahir dalam kondisi, misalnya ya, kacamata manusia gitu ya, Ahilman ya. Secara ekonomi mungkin tidak begitu bagus misalnya, kemudian akhirnya aduh gimana ya, saya berarti nggak bisa zakat, nggak bisa sedekah, padahal sebenarnya hal itu pun harusnya tidak menjauhkan kita dari beribadah kepada Allah ya. Iya. Kita tidak boleh iri dengan dunia manusia yang lain dengan orang lain gitu. Karena dunia itu bukan untuk dibandingkan. Kalaupun kita harus iri, kata Nabi, kita hanya boleh iri pada 2 orang. La hasada illa snatain. Tidak boleh iri kecuali kepada 2 orang. Yang pertama, engkau boleh iri kepada orang yang Allah berikan dia ilmu, dan ilmunya dia amalkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dia sampaikan, dia berdakwah, dia manfaatkan. Boleh kita iri. Yang kedua, kita boleh iri kepada orang yang Allah titipkan harta, dan dengan hartanya dijadikan jalan untuk berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Lainnya nggak usah kita iri. Ada orang yang lebih populer, ada orang yang lebih kaya, ada orang yang lebih viral gitu ya. Kan sekarang lagi ngetren ya, pengen cepat-cepat viral kan. Nggak usah lah, buat apa? Kita itu dimuliakan, kalau kata guru saya, ada 2 alasannya. Dalam pandangan dunia ya. Yang pertama, karena Allah ngasih casing sama kita. Betul. Sehingga yang kelihatan adalah casingnya. Ya kan? Keren, pintar, hebat, mulia. Satu saat boleh nggak Allah ambil casing itu lagi? Masya Allah. Boleh Bisa aja, banget. Bisa saja. Kapan Atau yang aja, kedua, memang jawabannya karena Allah nutupin aib-aib kita saja. Kalau seandainya setiap dosa kita ditandai dengan nuktoh tuh titik hitam di tubuh kita, rasanya tubuh kita warnanya pasti hitam pekat. Karena saking banyaknya dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Tapi Allah tutup aib itu. Allah hapuskan dosa itu. Allah halangi orang sehingga tak tahu kita berbuat dosa atau tidak. Itu maha baiknya Allah. Allah maha baiknya luar biasa. Kalau setiap kita berbuat dosa langsung dibalas saat itu, apa yang akan terjadi?
mungkin kita nggak akan bisa membanggakan diri kita sampai saat ini. Betul. Maka ya sudahlah, kalau kita mendapatkan urusan dunia, jangan sombong, jangan takabur, jangan ujub. Cuma dunia. Kalaupun kita kehilangan urusan dunia, Ya udah. juga jangan stres, jangan frustasi. Mulai hari ini katakan, cuma dunia. Cuma dunia. Tetapi bukan berarti dunia nggak dicari. Silakan cari dunia. Dan saat kita mendapatkan dunia, jadi bekal untuk amal soleh, jadi bekal untuk amal ibadah, jadi bekal untuk amal jariah. Ya, yang saat kita kembali, kita akan siapkan banyak kebaikan di situ. Ingat, ketika manusia meninggal, terputus semua amalnya, kecuali tiga perkara. 1, sedekah jariah. 2, ilmu yang bermanfaat. 3, doanya anak soleh yang mendoakan kita.